lagi bersama aku, Sonia Persia. Apa kabarnya kalian? Pasti luar biasa ya, dan harus terus semangat! Nah, hari ini sesuai dengan judul, aku akan membuat video lagi sesuai dengan janjiku, yaitu praktek. Sekarang aku mau mempraktekkan ya, karena sebelumnya kan aku cuma ngomong doang nih, cuma teori doang, tapi aku nggak ngasih gerakan-gerakannya kan. Yaitu cara atau tips mencocokkan atau memadupadankan gerakan tamborin ke sebuah lagu. Nah, jadi sekarang ini aku mau coba praktekin ya, aku mau bagi yang aku bisa. Nah, aku mau berbagi gerakan-gerakan dan aku nanti bakal masukkan ke lagu yang sebelumnya juga udah sempat aku pakai juga, yang aku contohin juga sebelumnya di video yang itu juga. Nah, cuma gerakan-gerakan yang aku pakai ini memang gerakan-gerakan yang sudah biasa aku gerakan saat aku pelayanan di gerejaku tentunya. Jadi aku cuma bisa kasih posisi setengah badan aku aja, aku nggak bisa kasih full karena tempat yang kurang memadai juga. Nah, tapi kalau misal kalian butuh gerakan-gerakan yang aku bagi ini, infoin aja ke aku, komen aja, nanti sewaktu-waktu mungkin bakal aku kasih gerakan-gerakannya ya. Jadi aku hanya kasih beberapa gerakan aja ya teman-teman. Dan semoga ini bisa membantu kalian, semoga bisa bermanfaat buat kalian yang menonton ya. Oke, lanjut aja tanpa berlama-lama lagi, tanpa banyak-banyak omong lagi, aku langsung praktekin gerakan-gerakan tersebut. Ini dia. Nah, untuk lagu yang aku bilang di kategori yang mungkin nggak terlalu semangat, jadi aku waktu itu sempat kasih tahu contoh lagunya, yaitu Segala Puji Syukur. Nah, seperti apa gerakannya? Sebentar, aku ambil tamborin dulu. Nah, jadi seperti apa gerakannya? Kalau bagi aku, menurut aku, pakailah gerakan-gerakan yang memang tidak ada taplesnya, lebih baik ya. Jadi karena lagunya ini lagu santai, tidak terlalu yang menggebu-gebu ya. Jadi seperti apa sih? Aku pakai gerakan yang ini. Aku contohin sambil aku nyanyi kali ya, biar enak. Walaupun suaranya yang pas. Oke, ini dia. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Nah, jadi emang gerakan yang aku gerakin barusan tadi itu nggak ada taples sama sekali. Jadi cuma shake aja sih. Jadi cuma shake, dan kebanyakan mainin tamborinnya tanpa ada taples ya. Jadi itu bisa meminimalisir gerakan atau bunyi yang terlalu banyak ya, karena lagunya tidak terlalu ngebeat banget dan lebih nyantai lagunya. Jadi gerakan-gerakan yang seperti itu cocok ya. Aku ulangi lagi ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Nah, oke. Itu untuk gerakan bait pertama ya. Untuk bait pertama seperti itu. Oke, kita lanjut ke bait kedua. Bait kedua sama, tidak. Aku ini selang-seling ya. Jadi gerakan pertama langsung aku masukkan ke gerakan kedua. Nanti kalau misalnya balik lagi ke bait, aku pakai gerakan pertama terus gerakan kedua. Nah, biasanya sih buat pemula itu biasanya 2 kali dulu gitu, biar nggak bingung. Tapi kalau misalnya kalian sudah terbiasa, terlatih, sudah lumayan lama gitu kan, mungkin bisa menjadi mungkin bisa jadi tips gitu kan buat kalian, diselang-selingin aja gitu biar nggak terlalu membosankan gerakan-gerakannya itu ya. Jadi diselang-seling. Oke, gerakan yang kedua untuk bait yang kedua seperti ini. Sebab kau yang layak dipuja. Nah ya, jadi contoh yang aku kasih ini, 2 gerakan itu memang tidak ada taples sama sekali ya, tidak ada sama sekali. Jadi memang cuma hanya sedikit banget bunyinya tadi kan, kalian dengar sendiri ya. Nah, aku ulang lagi ya, yang ke gerakan kedua. Sebab kau yang layak dipuja. Nah, oke. Jadi pas kan dia ulang lagi itu, kami mau bersorak, itu pakai yang gaya pertama lagi seperti itu ya. Jadi ini membantu kalian untuk nggak
kejar-kejaran gitulah, terlalu berisik nantinya kalau misalnya banyak gerakan-gerakan taplesnya ya. Jadi saran aku sekali lagi benar-benar dikurangi taplesnya, atau bahkan bisa sama sekali nggak usah ada gitu taplesnya. Jadi cari gerakan-gerakan yang nggak ada taplesnya. Kalau misalnya mungkin bendahara gerakan-gerakan kalian, wah kak kebanyakan taples gitu kan, bisa kalian bikin sendiri gitu kan, atau cari-cari di YouTube kayak gitu. Oke. Nah kalau untuk refnya segala puji syukur tetap cari yang seperti itu juga ya. Oke, selanjutnya kalau untuk gaya-gaya yang lain, aku kasih gaya lagi yang jarang taples tapi mungkin ada tap-tapnya. Oke. Contohnya seperti ini untuk lagu apa ya? Kasih yang begitu besar, aku naikkan syukur kok. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Nah kan, jadi ini benar-benar nggak ada taplesnya juga, dan kebanyakan memang tap ya. Kalau tap bagi aku masih nggak masalah dibandingkan dengan taples yang terlalu nanti berisik gitu kan, dengan lagu-lagu yang nggak terlalu ngebeat banget. Nah gerakan-gerakan yang seperti itu cocok. Aku kasih sekali lagi ya untuk gerakan ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Oke, nah ya, jadi tipsnya kayak gitu. Carilah gerakan-gerakan, sekali lagi aku bilang ke teman-teman semua, carilah gerakan-gerakan yang memang taplesnya tuh jarang banget, kalau bisa nggak ada sama sekali ya. Kalau di tempatku lumayan sih ada beberapa yang memang gerakan-gerakan tambornya itu nggak ada taplesnya. Nah ini cocok banget buat lagu-lagu yang seperti itu. Oke, sekarang aku mau kasih gerakan yang ngebeat ya, yang memang ada klimaksnya di refnya. Gerakan lagunya yang Allah bangkit gitu ya. Nah untuk awalnya ini bisa banget dimasukin gerakan apa aja, karena kalau misalnya nggak ada taplesnya atau ada taplesnya boleh cocok-cocok aja. Oke, kalau ini aku kasih contoh gerakan yang memang ada taples-taplesnya ya. Oke, seperti ini. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Nah, oke. Kayak gitu. Jadi awalnya tuh udah taples duluan malah kan aku masukin, tapi menurut aku dan bagi aku itu cocok aja dan nggak mengganggu, karena emang itu dari awal juga udah semangat dan ngebeat ya memang semangat gitulah ya untuk lagu pujian ini. Jadi kalau kalian masukin taples yang banyak juga nggak masalah gitu. Nah untuk refnya ini kan juga refnya yang semakin klimaks gitu. Nah jadi kalau memang ada lompatan kecil atau banyak lompatan juga nggak masalah ya. Kalau aku yang kasih contohnya seperti ini. Allah bangkit bersorak. Nah, oke, jadi ini tergantung dari kalian ya. Kalian mau pakai gerakan yang seperti apa gitu. Kalau menurut aku memang yang ada loncatan jadi terlihat lebih semangat kan, karena aku udah sempat bilang kita ini harus mentransferkan sukacita gitu kan, harus mentransferkan semangat gitu buat setiap jemaat. Karena kalau misalnya gerakan-gerakannya yang kita gerakin letoy, atau mungkin gerakannya udah semangat tapi kitanya gerakin nggak semangat, itu juga sama aja gitu ya. Jadi lebih bagus gitu kita ngerakin juga harus semangat gitu kan, dengan yang lompatan juga lebih terlihat lebih semangat gitu. Jadi menurut aku untuk awal-awal ref, kasihlah lompatan-lompatan gitu kan, mungkin yang ada sering lompatannya atau enggak cuma beberapa doang nggak masalah gitu, tapi lebih baik ada gitu ya. Nah setelah itu untuk gerakan kedua selanjutnya, kalau aku sih biasanya cari gerakan yang setelah itu nggak ada lompatannya gitu, karena pasti kalian ngos-ngosan juga kan, capek juga, apalagi ref itu pasti sering kali diulang-ulang. Jadi kalau aku tuh selang-seling yang ada lompatannya pertama, yang kedua nggak ada,
terus setelah itu ada lagi lompatan, terus setelah itu nggak ada gitu. Jadi aku paham banget karena kita penari gitu kan, pasti ngos-ngosan, loncat-loncatan gitu kan, capek. Jadi itu strateginya untuk kita nggak terlalu terlihat capek, tapi pasti capek gitu ngos-ngosan. Tapi itu trik-triknya gitu, jangan terlalu banyak yang lompatan-lompatan kayak gitu. Nah, tapi kita juga harus kasih itu lompatan ya di awal atau misalnya di pertengahan gitu. Pokoknya harus ada lah gitu, baiknya ada gitu kan, daripada yang cuma misal musiknya atau lagunya udah semangat, kitanya cuma gerakan yang biasa aja gitu. Nah, baiknya sih ada gitu ya. Nah, terus paling kalau untuk yang lagu semacam itu, yang ngebeat, yang ada klimaks yang semangat itu contoh-contoh gerakannya. Terus kalau untuk yang lagu-lagu lebih cepet, aku udah sempat bilang kan, lebih baik yang biasa aja, gerakan-gerakan yang maksudnya gerakan-gerakan yang gak banyak T plusnya, itu sama dengan lagu-lagu yang tidak terlalu ngebeat gitu ya. Oke, paling itu aja gerakan-gerakan yang aku kasih, tips-tips gitu, karena pasti gerakan-gerakan yang aku biasa pakai belum tentu juga sama gerakan-gerakannya sama teman-teman yang biasa teman-teman pakai. Tapi sekali lagi aku infoin, kalau misal teman-teman butuh lagi gerakan-gerakan, aku bakal kasih lagi gerakan-gerakannya untuk tutorialnya segala macam gitu ya. Nanti aku bakal bagi lagi. Nah, oke. Jadi segitu aja untuk contoh tips gerakan, mempraktekkan ya gerakan-gerakan tamborin ke lagu yang cocoknya seperti apa, yang kayak gimana gitu. Jadi ingat aja tips-tips itu. Kalau misalnya teman-teman belum tonton videoku yang sebelumnya, mending ditonton dulu biar nyambung omongan kita, obrolan kita ya. Dan segini aja dulu. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton videoku dari awal sampai akhir. Bahkan untuk video-videoku sebelumnya teman-teman udah nonton, terima kasih banyak. Semoga nggak bosan-bosan dan terus dukung terus aku untuk bisa terus memberikan video-video yang bermanfaat, yang bisa menghibur dan segala macem. Dan tungguin terus video-videoku ya. Dan sekali lagi tetap semangat, tetap sukacita, optimis selalu.